Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema Ayo Membayar Zakat. Kompetensi dasar pengetahuan yang harus dicapai yaitu memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Dan kompetensi dasar keterampilan yang harus dicapai yaitu menunjukkan hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat menurut bahasa adalah bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan dan waktu tertentu. Macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap muslim laki-laki dan perempuan, baik dewasa atau anak-anak, pada bulan Ramadan. Beratnya sebesar 2,5 kg atau 3,1 liter makanan pokok, atau bisa juga diganti dengan uang seharga makanan pokok. Waktunya yaitu mulai 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Siapa saja orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama yaitu orang yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Yang kedua, orang itu masih hidup pada waktu matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga adalah orang yang mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi dirinya dan seluruh keluarganya yang menjadi tanggungannya pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua adalah zakat mal. Apa itu sebenarnya zakat mal? Zakat mal disebut juga dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, apa saja syarat wajib zakat mal? Pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Kedua, pemilik harta telah balik dan berakal, artinya tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Dan yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri. Selanjutnya, apa saja jenis harta yang wajib dizakati? Yang pertama adalah emas dan perak. Kedua, hasil perdagangan atau hasil bekerja. Yang ketiga adalah hasil pertanian. Keempat adalah uang simpanan. Yang kelima adalah hewan ternak. Dan yang keenam adalah barang-barang temuan. Selanjutnya, nisab zakat mal. Contoh, emas. Nisabnya adalah 85 sampai 93,6 gram. Maka besar zakatnya adalah 2,5%. Sedangkan perak nisabnya adalah 672 gram dan besar zakatnya adalah 2,5%. Untuk sapi atau kerbau nisabnya apabila jumlahnya 30 sampai 39, maka besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor kerbau, sapi atau lembu yang umurnya sudah mencapai 1 tahun. Berikutnya untuk jenis harta kambing, pertanian, uang kontan dan perdagangan bisa dilihat dalam tabel
nisab zakatnya. Siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat? Di antaranya adalah fakir, miskin, amil, fi sabilillah, ibnu sabil, goril, mu'allab, dan budak. Selanjutnya, hikmah zakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan yang kelima, mengingatkan kita manusia bahwa harta dan kekayaan yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo berzakat. Zakat itu membuat harta kita semakin berkah, menjadikan kita sehat, dan menjadikan hati kita menjadi hati yang tenang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.